Halo Sobat Polisi Bali, kali ini saya akan memberikan informasi terkait bagaimana cara pengisian pendaftaran online pada website penerimaan Polri khususnya untuk seleksi penerimaan SIPSS tahun 2022 ini. Kemudian selain itu juga saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran dalam SIPSS tahun anggaran 2022 ini dari pendaftaran online hingga melakukan verifikasi. Dan selain itu juga saya akan menjelaskan secara singkat tentang berkas-berkas atau pemberkasan apa saja yang perlu para sobat siapkan dan bagaimana pemberkasannya yang perlu para sobat siapkan dalam seleksi penerimaan SIPSS tahun anggaran 2022 ini. Oke, sekarang kita sudah di layar atau dashboard dari website penerimaan.polri.go.id. Jadi para sobat sekalian, setelah masuk di link ini penerimaan.polri.go.id, jadi para sobat sekalian akan melihat tampilan seperti ini. Jadi untuk melakukan pendaftaran atau melihat persyaratan apa saja, silakan para sobat sekalian masuk atau klik di SIPSS ini untuk yang sudah dibuka saat ini. Jadi diklik. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Apabila para sobat sekalian belum memiliki persyaratan lengkap atau belum mengetahui persyaratannya apa-apa saja, silakan klik selengkapnya. Ya, klik selengkapnya untuk melihat persyaratannya apa-apa saja. Nah, persyaratannya seperti ini. Apabila para sobat sekalian ingin mendownload, silakan klik download di sini untuk melihat persyaratan-persyaratan lengkapnya. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan yang tadi. Nah, setelah ini para sobat sekalian rencana akan melakukan pendaftaran atau pendaftaran secara online ya. Nah, silakan klik daftar. Kemudian di sini untuk berkas-berkas atau formulir yang perlu para sobat sekalian download dan isikan, silakan para sobat sekalian download di sini. Ya, silakan diklik download berkas ini, kemudian nanti akan langsung terdownload ke laptop atau PC masing-masing. Jadi silakan di-download, kemudian diisi semua berkas-berkasnya atau formulir tersebut diisi sesuai dengan persyaratan yang diminta. Ingat, di halaman terakhir itu ada berkas-berkas apa saja yang mesti dikumpulkan, itu harap dilengkapi sesuai dengan yang tertuang dalam berkas persyaratan tersebut. Nah, apabila berkas-berkas yang para sobat sekalian siapkan sudah lengkap dan formulir-formulir tersebut sudah terisi semua, silakan para sobat sekalian isikan data diri ini untuk pendaftaran secara online. Ya, untuk pendaftaran secara online, data diri peserta diisi. Ini NIK, silakan diisi NIK-nya, kemudian waktu penerbitan EKTP ya ada di sana untuk tanggalnya, silakan diisi. Jadi bisa diisi di sini, langsung diketikkan di sini misalnya 09 dan seterusnya, atau para sobat sekalian bisa klik di sini untuk memilih bulan, tahun dan tanggal-tanggalnya. Oke. Kemudian nah di sini ada file keterangan di Dukcapil. Nah, di sini file keterangan di Dukcapil ini sesuai dengan keterangan di bawah ini ya. Jadi file keterangan di-upload jika NIK Anda tidak terdaftar pada sistem ini. Jadi tipe file yang diupload adalah JPG atau JPEG atau PDF. Ya, sekali lagi apabila NIK-nya tidak terdaftar pada sistem ini, silakan upload file keterangan dari Disdukcapil. Ya, silakan diupload di sini. Kemudian silakan para sobat kalian isi nama lengkapnya di sini. Nama lengkap, kemudian jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya, golongan darahnya silakan dipilih drop down seperti ini, kemudian pilih agamanya ya, kemudian ketikkan alamatnya ya, ketik alamatnya, nanti di sini diisi kelurahannya, kecamatannya, kabupaten kota, kemudian provinsi, nah jenis pekerjaan, kemudian status perkawinan. Nah, jenis pekerjaan ini silakan para sobat sekalian tentunya sudah tamat kuliah ya, mungkin ada yang sudah bekerja di swasta dan lain sebagainya atau belum bekerja. Nah, kemudian di sini isi status perkawinan. Di sini ada kawin, belum kawin, cerai hidup atau cerai mati. Kemudian tinggi badan, berat badan, suku. Apabila para sobat sekalian dari Bali, silakan diisikan suku Bali. Kemudian nomor HP-nya silakan diisikan. Kemudian email juga diisikan di sini. Nah, prestasi bisa para sobat isikan, mungkin prestasi apa yang dimiliki. Jadi sini opsional ya. Kemudian bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, bahasa daerah di sini maksudnya seperti ini. Ya, seperti ini Jawa aktif, Sunda pasif. Nah, misalnya ini para sobat sekalian misal dari Bali. Para sobat sekalian dalam sehari-hari itu menggunakan bahasa Bali, bahasa daerah Bali secara sudah lancar, atau dalam kehidupan sehari menggunakan bahasa Bali, silakan diisi dalam kurung Bali dalam kurung aktif. Nah, pasif apabila para sobat sekalian
tahu bahasa tersebut tapi jarang sekali digunakan, atau mungkin tidak terlalu sering digunakan, bisa diisi pasif. Nah, untuk bahasa asing di sini silakan sama seperti bahasa daerah tadi, mungkin bahasa asing apa yang para sobat ketahui dan sering digunakan. Nah, di sini ada foto 4x6 untuk penguploadannya di sini. Nah, untuk pas foto yang diminta itu background warna merah, kemeja putih. Nah, tipe filenya itu JPG atau JPEG yang diupload. Ya, ingat filenya adalah JPG atau JPEG, bukan PDF. Nah, di sini para sobat sekalian upload, apabila tidak berhasil silakan para sobat sekalian di resize ukuran fotonya. Berarti ukuran fotonya terlalu besar atau tidak sesuai standar. Ya, di resize bisa menggunakan Paint yang di laptop atau bisa menggunakan aplikasi resize lainnya. Nah, ini data pendidikan peserta. Data pendidikan peserta silakan isi nama SD, kotanya di mana, provinsi di mana, tahun berapa lulus, kemudian nilai UN-nya berapa. Nah, ini untuk SMP, nama SMP-nya apa, sama kayak tadi, kota, provinsi, tahun lulusnya kapan, kemudian nilai UN-nya berapa. Kemudian ini untuk SMA, ya silakan isi nama SMA, kemudian pendidikan umum. Nah, di sini pendidikan umumnya ada pilihan SMA, SMK atau MA. Kemudian silakan misalnya pilih SMA, jurusan dipilih ya, ada IPA, IPS, bahasa. Kemudian silakan kotanya di mana, provinsi di mana, tahun lulus kapan, nilai UN-nya berapa. Nah, ini nilai UN ini diperuntukkan, nah bagi lulusan tahun 2022 diisi 0. Jadi 2022 kan sekarang. Mungkin ini maksudnya form ini dibuat juga untuk nanti saat pendaftaran terpadu nanti ya, seleksi penerimaan terpadu nanti Akpol, Bintara dan Tamtama. Jadi bagi lulusan tahun 2022 ya secara otomatis yang bagi lulusan SMA 2022 kan belum tamat kuliah, sedangkan SIPSS ini untuk yang sudah sarjana atau D4. Nah, di sini bagi yang lulusan tahun 2022 diisi 0. Tapi berarti para sobat sekalian ini lulusan kan sebelum tahun 2022 diisi nilainya, nilai UN saat SMA-nya diisi di sini. Berapa nilai UN-nya? Kemudian rata-rata nilai rapot kelas 12 semester 1. Nah, di sini bagi lulusan sebelum tahun 2022 diisi 0. Nah, para sobat sekalian yang sudah isi nilai UN tadi di sini diisi 0. Ya, karena para sobat sekalian lulus sebelum tahun 2022. Diisi 0 saja karena ini wajib diisi. Ya, ada tanda bintangnya. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ini perguruan tinggi silakan para sobat sekalian isi nama perguruan tingginya, kemudian jenjang pendidikannya apa? Silakan diisi S1, S1 profesi, D4 atau S2 dokter atau dokter spesialis juga. Nah, misalnya kita pilih S1. Nah, S1 yang dipilih sini, pilihlah program studinya. Program studi yang tertera di sini adalah sesuai yang persyaratan pada surat pengumuman penerimaan SIPSS tahun anggaran 2022 ini. Jadi semua yang tertera pada persyaratan juga akan muncul sini. Ya. Jadi apabila pilih S2 atau dokter spesialis juga akan pilihan muncul di sini untuk program studinya ya. Kemudian di sini IPK-nya berapa, ban PT. Nah, ban PT di sini A, B atau C. Nah, dalam persyaratan di sini untuk seleksi penerimaan SIPSS ini untuk akreditasi prodinya yaitu A dan B. Untuk C tidak ada dalam persyaratan ya. Kemudian diisikan data ayah, nama, tanggal lahir, agama, nomor HP, kemudian kelompok pekerjaan, jenis pekerjaan silakan diisi ya. Misalnya seperti ini kelompok pekerjaannya Dinas Perhubungan, kemudian jenis pekerjaannya PNS. Ya, kemudian golongan pangkat apabila memiliki, kemudian jabatannya apa apabila memiliki, kemudian nama kantornya, alamat kantornya, statusnya diisi hidup atau meninggal. Ya, apabila masih hidup diisi hidup, diklik hidupnya ya. Kemudian apabila sudah meninggal, diisi meninggal. Nah, di sini ada keterangan meninggalnya karena apa? Meninggal karena Covid atau tidak. Jadi kalau tidak ada meninggal karena Covid dibiarkan saja. Ya, kita misal pilih hidup. Nah, untuk data ibu silakan diisi sama seperti data ayah tadi ya, nama, tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian data wali juga sama seperti data ayah tadi. Nah, ini untuk data pendaftaran. Silakan para sobat sekalian pilih polda sesuai dengan polda para sobat sekalian mendaftar. Misalnya saya isi Bali, kemudian pilih Polresnya, misal saya isi di sini Buleleng. Kemudian nama Facebook para sobat sekalian, Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Setelah itu klik daftar. Nah, setelah klik daftar ini, para sobat sekalian akan diberikan nomor registrasi. Nah, nomor registrasi itu para sobat sekalian simpan, foto atau catat
untuk para sobat sekalian nanti gunakan ya. Berikut juga dengan username atau password login juga para sobat sekalian apabila ada itu dicatat. Jadi semua data yang diberikan saat setelah mengklik daftar ini para sobat sekalian simpan. Jadi username dan password nanti akan para sobat sekalian gunakan untuk login di website penerimaan ini ya. Contohnya adalah misalnya di sini. Jadi para sobat sekalian akan melakukan login. Nah, login di sini. Silakan masukkan username dan password Anda. Login dengan username dan password yang sudah diberikan tersebut. Oke, kemudian untuk tata cara pendaftaran dalam SIPSS tahun anggaran 2022 ini, para sobat sekalian setelah melakukan pendaftaran online, para sobat sekalian akan mendapat nomor registrasi. Ya, itu silakan disimpan, silakan dicatat di foto atau lain sebagainya, disimpan untuk nomor registrasinya dan passwordnya, termasuk username-nya ya. Nah, kemudian untuk username dan password yang didapatkan tadi itu para sobat sekalian gunakan untuk login di website penerimaan Polri ya. Silakan para sobat sekalian login dengan menggunakan username dan password tadi untuk mengupload berkas-berkas yang diminta dalam website tersebut. Jadi silakan diupload sesuai dengan persyaratan yang diminta untuk diupload. Nah, pemberkasan atau berkas-berkas yang diupload tersebut para sobat sekalian bisa lihat di menu berkas pada website penerimaan Polri setelah para sobat sekalian login tadi ya. Nah, setelah diupload dan berkas-berkas yang diperlukan dalam pendaftaran SIPSS ini dirasa sudah lengkap, silakan para sobat sekalian langsung ke Polda masing-masing untuk dilakukan verifikasi ya. Sekali lagi, apabila berkas-berkasnya sudah lengkap, silakan datang ke Polda masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Nah, setelah sampai Polda, jadi para sobat sekalian saat melakukan verifikasi, jadi akan dilakukan rekam wajah. Nah, selain rekam wajah juga para sobat sekalian akan diberikan nomor ujian yang akan para sobat gunakan dalam seluruh rangkaian seleksi penerimaan SIPSS tahun anggaran 2022 ini. Kemudian setelah itu silakan ikuti arahan dari panitia setempat atau panitia daerah untuk proses seleksi selanjutnya dan apa-apa saja yang perlu dilakukan. Nah, selain itu juga untuk berkas-berkas yang para sobat sekalian siapkan, yang sudah para sobat sekalian download di website penerimaan Polri, itu para sobat sekalian untuk formulirnya itu diketik ya. Sekali lagi itu diketik. Jadi berkas-berkas yang sudah di-download di website penerimaan tersebut itu diketik. Ya, kecuali sesuai yang tertera pada halaman 15 berkas persyaratan tersebut itu disebutkan bahwa kecuali untuk surat permohonan menjadi anggota Polri itu ditulis tangan. Itu ditulis tangan dengan huruf balok tanpa coretan atau tanpa dihapus. Ya, ditulis dengan tinta warna hitam di atas kertas folio bergaris. Nah, untuk berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang tertera pada surat pengumuman untuk persyaratannya, berkas-berkas tersebut tertera bahwa diperlukan 2 rangkap dalam seleksi penerimaan SIPSS ini. Tapi kembali ke Polda masing-masing, sesuaikan dengan persyaratan atau permintaan dari Polda masing-masing. Mungkin ada digunakan juga berkas tambahan yang dipakai sebagai arsip di Polda masing-masing. Misalnya di Polda Bali itu diminta disiapkan 3 rangkap ya. Kalau di surat pengumuman itu 2 rangkap, namun di Polda Bali diminta 3 rangkap. Kemungkinan lagi 1 itu untuk arsip ya di Polda masing-masing. Tapi kembali ke Polda masing-masing, mungkin di Polda selain Polda Bali ada menerapkan yang lain, silakan, tapi kembali lagi sesuaikan dengan Polda masing-masing. Kemudian juga ada yang bertanya di kolom komentar, yang bersangkutan menanyakan apakah berkas yang dikumpulkan untuk yang rangkap 2 atau rangkap selanjutnya yang fotokopian itu apakah materinya materi fotokopi atau asli. Nah, untuk Polda Bali setelah saya tanyakan ke panitia bahwa di rangkap yang selain yang asli sampai dengan rangkap 2 dan selanjutnya yang dipersyaratkan itu menggunakan materi asli ya. Jadi itu untuk di Polda Bali setelah tadi saya tanyakan ke panitia, jadi jawabannya seperti itu. Jadi kembali juga untuk kelengkapan atau persyaratan seperti ini, apakah menggunakan materi asli atau tidak. Untuk rangkap selain rangkap yang asli, silakan para sobat sekalian koordinasi atau tanyakan ke panitia di masing-masing Polda atau panitia daerah di masing-masing Polda. Jadi itu kurang lebih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu para sobat sekalian, semoga dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan tes dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu 813.